Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada acara Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan. Jumat 12 Mei 2023. Yang terhormat, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Kurnia Yani Darmono SHM Hum, selaku narasumber pada hari ini. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Heri Sutanto SHMH, selaku moderator pada hari ini. Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Medan, yang kami hormati, Panitra dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Medan, pejabat struktural dan fungsional beserta aparatur peradilan Pengadilan Tinggi Medan, beserta ketua, wakil ketua, hakim dan aparatur peradilan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan, yang saat ini sudah bergabung secara daring bersama kami melalui aplikasi Zoom Meeting. Untuk mengawali pembinaan hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan doa oleh Bapak Andri Pramono Eskom MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Izinkan saya mandu menurut agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada kesempatan siang hari ini, kami dapat bertemu, baik secara luring maupun daring, dalam rangka acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial, Pengadilan Tinggi Medan, dan Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara. Untuk itu, perkenankanlah kami menyampaikan rasa syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang selalu Engkau curahkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Kau rahmati dan penuh kasih sayang-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, sesungguhnya Engkau-lah satu-satunya yang dapat membimbing kami dalam melaksanakan tiap-tiap tugas kami. Jadikanlah setiap tugas dan pekerjaan kami bernilai ibadah di hadapan-Mu. Ya Allah yang Maha Pemberi kemudahan, tiada yang mudah selain yang Engkau mudahkan, dan Engkau jadikan kesusahan itu mudah jika Engkau menghendaki menjadi mudah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ke dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah pemaparan materi dengan topik tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menurut Perma nomor 2 tahun 2021 yang dibawakan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Kurnia Yani Darmono SHM Hum selaku pembicara pada hari ini, dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Heri Sutanto SHMH selaku moderator, serta Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Asrin Sembiring Sarjana Hukum selaku notulen. Pemaparan materi ini akan langsung dirangkaikan dengan sesi tanya jawab. Selanjutnya kepada Bapak Heri Sutanto SHMH, disilakan. Terima kasih MC ya Ibu Nida atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan bahagia untuk kita semuanya. Yang saya hormati, mungkin ada di ini ya, daring ya, yang mulia Bapak KPT ada ya? Ada ya? Yang saya hormati, yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan dan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang mengikuti dalam rangka daring. Yang saya hormati, yang mulia rekan-rekan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, baik karier maupun hakim ad hoc. Yang saya hormati rekan-rekan pimpinan Pengadilan Negeri, KPN, dan Wakil KPN seluruh wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara beserta jajarannya. Pertama-tama kita mesti mengucapkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa,
sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu di dalam pertemuan pembinaan teknis dan administrasi yudisial bagi pimpinan, hakim tinggi, hakim pengadilan negeri, dan jajaran seluruh Provinsi Sumatera Utara yang dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada pimpinan sehingga kita bisa mengadakan acara seperti ini tidak sangat istimewa, kesempatan buat kita bisa mengadakan pertemuan seperti ini karena tidak ada di pengadilan tinggi yang lain, karena ini merupakan suatu mungkin inovasi dari Yang Mulia sehingga kita bisa tampil di hadapan semuanya dalam pertemuan pembinaan ini dengan baik untuk memberikan pencerahan, pembinaan dan refresh ya terhadap materi-materi yang akan disampaikan nanti oleh Yang Mulia Bapak Kurnia Yani Darmono, Sarjana Hukum, Master Humaniora, ya, yang dengan judul yang akan disampaikan nanti tentang tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menurut Perma nomor 2 tahun 2021 yang merupakan perubahan atas peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2016. Makanya pada waktu sebelum dimulai tadi dicek semuanya keberadaan terutama rekan-rekan pimpinan pengadilan negeri, ada KPN, ada panitera muda, jurusita dalam rangka memberikan arahan nanti oleh pembicara atau narasumber tentang kegiatan-kegiatan pelaksanaan dari masalah pengadaan tanah yang dicantumkan atau diundangkan dalam undang-undang tentang, kalau nggak salah itu undang-undang pengadaan tanah di dalam undang-undang hak cipta ya Pak ya. Nah, hak cipta kalau nggak salah itu. Nanti akan disampaikan oleh pembicara. Begitu pentingnya bagaimana implementasi dari undang-undang hak cipta itu tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Ya. Jadi supaya semuanya bisa memahami. Karena perma pun ini sebagai perma yang sudah ada, yaitu Perma nomor 3 tahun 2016. Baru 5 tahun sudah diganti karena undang-undangnya sudah ada perubahan-perubahan. Pastinya dalam undang-undang yang baru ini kecepatan, detail-detailnya, pemeriksaan, prosesnya itu semuanya itu mesti bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya di pengadilan negeri itu harus bisa memahami semuanya. Karena kalau tidak salah saya baca itu waktunya itu sudah ditentukan secara rigid di dalam peraturan Perma Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2021. Jadi semuanya sangat menarik tentang pembicaraan tema yang akan disampaikan oleh pembicara dan narasumber kita nanti. Perlu diskusi dan perlu pemahaman yang sama, visi yang sama tentang masalah proses permohonannya, proses pelaksanaannya, sampai keberatan-keberatan itu. Kalau rekan-rekan hakim tinggi, mungkin nanti kalau ada masalah, baru mungkin bisa banding, baru kita bisa menyelesaikan dengan aturan-aturan yang ada. Tapi di dalam
Perma nomor 2 tahun 2021 ini itu diatur tentang normatif maupun hukum acaranya. Yang penting hukum acaranya ini. Jadi sangat detail banget itu, hari-harinya ini itu. Jadi nanti dalam pengadaan tanah itu supaya persepsinya itu dalam pengadaan tanah ini pengadilan itu bukan menghambat proses pembangunan. Ya, kita melihat bahwa proses pembangunan untuk kepentingan umum, waduk, jalan tol semuanya ini sudah berjalan dengan lancar secara aturannya semuanya sudah diatur. Tapi kita melihat di dalam prakteknya, di dalam pemberitaan-pemberitaan, siaran di televisi, adanya masalah-masalah di lapangan. Kadang-kadang pembangunannya beralasan untuk dilakukan ada hambatan di lapangan. Sehingga proyek itu yang sudah ditentukan waktunya itu mundur. Padahal kita melihat tahu bahwa ini aturannya sudah jelas. Mengapa kok sampai mundur? Nah, ini nanti bisa didiskusikan semuanya. Ya, kita bukan hanya secara normatifnya, hukum acara nanti disampaikan oleh narasumber atau pembicara. Tapi kalau bisa nanti supaya menarik, bagaimana sih masalah pengadaan tanah ini kok di lapangan aturannya ini sudah rigid, sudah ada, tapi membangun jalan tol mundur-mundur. Iya kan? Dengan alasan pengadaan tanah. Nah, kalau alasannya pengadaan tanah kan jadi masalah. Pengadilan ini dianggap bisa-bisa menghambat pembangunan nasional khususnya untuk kepentingan umum. Nah, ini yang nanti yang menarik. Ya, menarik bisa didiskusikan semuanya supaya kita bisa buka wawasan semuanya. Nah, demikian yang pembukaan yang bisa saya sampaikan. Nanti pembicaraan oleh pembicara maupun narasumber kita kita serahkan, mungkin waktunya antara 20 dan 30 menit kalau pembicara berkenan supaya nanti lebih banyak diskusinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin sebelum saya ke kurikulum vitae dari narasumber, saya perlu sampaikan juga ya. Jadi Bapak Kurnia Yani Darmono ini merupakan Cakem Pengadilan Negeri Malang tahun 1988 sampai dengan tahun 1992. Ini satu angkatan dengan saya, beliau ini. Cuma nasibnya beda aja. Beliau lebih ngetop. Di Mahkamah Agung dipakai sebagai istilahnya think tank ya kan gitu kan. Nah, kesempatan nanti dalam diskusi nanti beliau ini betul-betul pakarnya di bidang perma itu. Kemarin kita ribut tentang perma di sini tentang ekstasi. Ternyata undang-undangnya harus ada perma itu, tapi nggak dibuat perma. Tapi kalau ini permanya sampai 2 diganti-ganti. Ini kan luar biasa banget ini. Nah, nanti beliau yang akan sampaikan. Hakim tahun 1992 sampai 2009, yaitu pernah dinas di Pengadilan Negeri Sungai Liat, terus Kisaran, terus di Pengadilan Medan, Semarang, Bekasi. Ini luar biasa. Di kelas 1A khusus sudah 3 kali ya Pak ya. 3 kali 1A khusus. WKPN, KPN 2009 sampai 2019, yaitu di PN Tuban, Kediri, Banyuwangi, Serang, dan Palangkaraya. Sebelum ke Pengadilan Tinggi Medan, beliau dinas di Pengadilan Tinggi Samarinda. Berapa tahun itu Pak? 3 tahun. Jadi 3 tahun. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurikulum vitae dari pembicara atau narasumber. Jadi nanti bentuk penyampaiannya ini secara diberikan sedikit gambaran, lebih banyak nanti diskusi. Demikian yang bisa saya sampaikan, pembukaannya nanti seterusnya
waktu dan tempat saya persilakan pembicara untuk menyampaikan. Terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera semuanya. Rekan-rekan sekerja Hakim Tinggi dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang mengikuti acara ini di Pengadilan Negeri. Saya akan membawakan tentang hukum formal maupun material tentang tata cara pembayaran penitipan sumber uang untuk pengadaan tanah di pengadilan atau konsinyasi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sudah masuk. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ya. Kalau kita belajar mengerjakan sesuatu di pengadilan ini, pegang peraturan perundang-undangannya. Kalau peraturan perundang-undangan debatable, tidak jelas, ya, ambil pedoman-pedoman yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kalau itu pun belum jelas, kembali ke asasnya. Oleh karena itu, sebelumnya diklik anunya, paparannya. Mari kita belajar bersama-sama brainstorming, mengingatkan kembali apa-apa yang sudah kita baca, kita dengar, dan kita diskusikan tentang hal tersebut. Next. Next deh adanya. Ya. Next. Hanya untuk penampilan. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ya. Jangan ngantuk. Kita berbicara tentang Perma nomor 2 tahun 2021. Perma ini sebagai ganti Perma nomor 3 tahun 2016. Karena apa? Ada Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah. Di situ diatur bagaimana tata cara, prosedur pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan. Tetapi secara rinci, apa yang mesti dilakukan di pengadilan itu masih menimbulkan kebingungan dalam praktek. Maka Mahkamah Agung mengeluarkan Perma nomor 3 tahun 2016. Tetapi di tahun 2020, Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 ini dicabut dengan lahirnya Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Saat ini pun Undang-Undang Cipta Kerja sudah dipermasalahkan keberlakuannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, melihat kondisi di Sumatera Utara, grand design pembangunan kita, infrastruktur itu kan banyak dilakukan pengembangannya di Sumatera Utara. Akan dibangun pelabuhan bebas tempat industri ekspor kita nanti di Kuala Tanjung. Sehingga sebentar lagi dan sudah mulai progres dilaksanakan pembangunan jalan tol, rel kereta api, pergudangan, pelabuhan di Kuala Tanjung. Begitu juga destinasi wisata. Ya, Danau Toba sudah menjadi ikon pariwisata tujuan utama. Begitu juga jalan tol dari Medan tahun 2023 akhir ini diharapkan sudah sampai kisaran dan nanti 2024 sampai ke Rantau Prapat tembus ke Pekanbaru. Tentunya ya, hal ini akan membawa dampak perubahan ke undang-undang kita. Oleh karena itu, sengaja saya ambilkan paparan tentang Perma nomor 2 tahun 2021 ini. Nomor 1 adalah, setelah memahami ini,
Bapak Ibu di pengadilan negeri jangan salah lagi ya menangani perkara ini. Karena dalam perma itu disebutkan secara rinci tahap-tahapan bagaimana pelaksanaan penitipan, pembayaran, pengadaan tanah untuk pembangunan ini. Atau kita kenal dulu konsinyasi. Baik Bapak Ibu, kita lihat bagaimana pengaturan konsinyasi dalam KUH Perdata kita. Ya, hukum perikatan kita 1233 itu kan mengatur ya lahirnya undang-undang, lahirnya perikatan bisa karena undang-undang dan bisa karena persetujuan atau perjanjian. 1313 tentang perjanjian. Kemudian syarat sahnya perjanjian 1320. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik 1338 ayat 1 ya. 1338 ayat 3. 1339 tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, prinsip dasar keadilan, undang-undang, dan sebagainya. Nah, di undang-undang kita itu, di hukum perikatan kita juga mengatur tentang hapusnya perikatan. Ada 10 item tentang hapusnya perikatan dengan pembayaran, dan yang nomor 2 adalah tentang pembayaran dengan penitipan sejumlah uang atau barang di pengadilan. Lahirnya ini ya karena kadang-kadang kreditur itu tidak mau dibayar seperti yang diperjanjikan sehingga debitur merasa dirugikan. Jadi penitipan pembayaran uang dan barang itu sesungguhnya untuk melindungi kepentingan debitur. Asasnya seperti itu. Tetapi dalam beberapa hal, kepentingan kreditur juga harus dijamin. Lah, dalam pembangunan kita, lah Indonesia itu ada ranknya. Bagaimana kemudahan berusaha, bagaimana kesiapan infrastruktur, bagaimana good governance, bagaimana sistem peradilan yang baik, itu ada indeksnya. Dan itu menjadi catatan para investor untuk menanamkan usahanya di Indonesia. Kalau indeksnya rendah, termasuk pelayanan di pengadilan, maka investor tidak akan datang. Begitu juga siapapun yang memerintah, kalau itu tidak baik, Indonesia akan dikucilkan dalam tata pergaulan di dunia. Oleh karena itulah Mahkamah Agung juga berusaha melahirkan perma-perma yang mengatur tentang sistem peradilan kita dan menjadi lebih sederhana. Ada beberapa hal yang perlu diganti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu. Ya, karena kebutuhannya sangat mendesak, perma ini juga segera sifatnya dahulu dilahirkan. Apa saja, klik D, yang dirubah dalam perma tersebut, itu ada beberapa pasal yang dirubah. Ya, inilah pasal-pasal krusial yang dirubah oleh peraturan Permas itu. Perma ini juga mendefinisikan, menjelaskan berbagai istilah yang ada di situ. Jadi apa itu, klik lanjut, lanjut lagi, klik lagi, ya. Pengertian-pengertian umum ini nanti Bapak Ibu baca saja dalam Perma nomor 2 tahun 2001 itu. Sekali lagi, kalau belajar itu pelajari asasnya. Pengertian-pengertiannya apa yang tercantum dalam Permas itu. Sehingga tidak tersesatkan apa itu yang dimaksud dengan pengadaan tanah, bagaimana instansi yang memerlukan, bagaimanakah sistem musyawarah penetapan ganti kerugian itu dilakukan, karena hal-hal tersebut yang sering dipermasalahkan. Biasanya musyawarahnya tidak sesuai dan sebagainya. Oleh karena itu, Bapak Ibu harus memahami dengan benar pengertian atau definisi istilah-istilah
tersebut. Klik lanjut. Hal-hal yang perlu dipahami adalah siapa yang disebut pihak-pihak dalam pengadaan tanah tersebut. Pemohon keberatan. Ya, pemohon keberatan adalah pihak yang berhak mengajukan keberatan ke pengadilan. Jadi nanti di PTSP, di Panmu Perdata, kalau sistemnya checklist saja. Kalau ada mengajukan permohonan, teliti dengan baik pihaknya siapa saja. Ya, dari paparan tersebut itu kan ada item, ya, pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan, ya, najir untuk wakaf dan sebagainya. Jadi dikelompokkan aja subjeknya itu sudah memenuhi kriteria ini enggak. Jadi nomor 1 menerima suatu perkara, legalitas atau standi in judicio dari pihaknya situ harus tepat dan benar. Ya. Perma ini mengatur, ya, kalau bisa diregister dicatat, kalau permohonannya sudah benar. Jadi nomor 1 tentunya subjek hukumnya, kriterianya situ, siapapun yang di pengadilan, pintu pertamanya, checklistnya situ kan di PTSP. Sehingga PTSP khusus untuk konsinyasi atau penitipan pemberian itu sebutkan pihaknya situ supaya gampang, walaupun nanti yang menentukan back office-nya, Panmut Perdatanya atau paniteranya harus paham dan mengerti juga. Subjek hukumnya harus benar. Ya. Kemudian termohonnya juga siapa. Jadi nomor 1 kuasai legalitas, legal status, legal capacity dari pihaknya tersebut. Itu pakai checklist saja masuk kriteria ini atau bukan. Kemudian siapa pelaksana pengadaan tanah tersebut. Nah, itu ada kriterianya. Untuk tanah di atas sekian hektar itu kanwil, tanah di bawah 10 hektar itu BPN kota, dan itu ada kriterianya. Ya. Kemudian hal yang penting sekali adalah kapan itu bisa diajukan. Klik. Ya. Jadi dalam perma itu diatur keberatan ini diajukan, ya, dalam paling lama 14 hari setelah tanggal dilaksanakannya musyawarah penetapan ganti rugi. Jadi setelah situ nomor 1 tengok time limitnya. Ya. Kapan pelaksanaan musyawarah ini? Jadi penitipan ini setelah dilakukan pelaksanaan musyawarahnya. Nah, paling lama 14 hari setelah tanggal. Jadi checklist Panmut Perdata, panitera, petugas PTSP kalau meneliti situ lebih dari 14 hari, mekanismenya tidak bisa dengan pengajuan keberatan dalam perma ini. Jadi setelah identitas pihaknya dipahami, limit waktunya diperiksa. Itu berdasarkan checklist. Kalau tidak lengkap, tidak usah diregister. Begitu lengkap diregister, nanti ada tahapannya, ketua klik lagi. Syarat objek pengadaan tanahnya. Ya. Kemudian bentuk kerugiannya. Kemudian bagaimana itu penitipan. Ya. Itu baca saja PowerPoint-ku ini, ya, untuk menentukan situ. Jadi terutama Panmut Perdata dan Panitera, syarat-syarat formalitas untuk mengajukan permohonan ini itu harus tepat dan benar. Kalau enggak usah dicatat. Kemudian setelah itu dilakukan benar, itu uangnya, klik lagi. Ya. Klik di ya, uangnya itu harus sudah tersedia. Dan bagaimana objek pengadaan tanah itu, ya, yang sering menjadi kendala, kan biasanya si yang memerlukan tanah
Itu nanti dibaca di situ, saya lewat ya. Siapa yang memerlukan tanah situ ada di situ. Kemudian yang menjadi objek perkara di pengadilan. Kadang-kadang masih perkara di pengadilan sementara pembangunan harus terus dilakukan. Nah, itu harus di situ. Atau tanahnya itu masih dipersengketakan kepemilikannya. Sehingga panitia pelaksananya bingung, ini mau dititipkan di mana? Nah, kalau belum jelas dititipkan di pengadilan. Atau tanah itu diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang atau menjadi jaminan hak tanggungan. Nah, objek-objek itu menurut kriteria Anda supaya tidak menghambat pembangunan itu dititipkan di pengadilan. Lanjut. Ya. Bentuk kerugian, ya, jadi begitu lengkap registernya, begitu syarat-syarat formalnya terpenuhi, maka dititipkan itu uangnya di situ. Uangnya dalam bentuk rupiah. Jangan sudah lengkap, sudah situ, sudah diregister, tapi ditanya uangnya dijanjikan besok dan sebagainya. Karena begitu sudah diregister, maka timetable, jam waktunya itu sudah berjalan. Karena di pasal 29-nya menyatakan pelaksanaan ini harus sudah selesai 14 hari sejak diregister. Ya. Jangan terus berpikir, kalau sudah ditentukan limit waktunya, walaupun tidak ada sanksinya, terus diulur-ulur. Ya. Karena Bawas kita itu sekarang dalam beberapa hal, kalau hakim memutus melebihi limit waktu, baik di haki yang ditentukan, baik di kepailitan, baik di situ, di PN yang 5 bulan, 3 bulan, itu dianggap tidak profesional dan dijatuhi hukuman disiplin sedang. Begitu juga kalau sudah diatur limit waktunya, diusahakan ya bisa dilakukan dengan tepat dan benar. Oleh karena itu, supaya tidak salah, supaya bisa situ, nomor 1, checklist yang ada situ harus diperiksa dengan benar. Ya, untuk memahami checklist itu, fondasinya Bapak Ibu mengetahui dengan pasti asas-asas bagaimanakah konsinyasi ini diatur. Memang ya harus dipahami konsinyasi ini diatur pembayaran dengan penitipan sejumlah uang dan barang di pasal 1404 KUH Perdata sampai 1412. Kemudian teknis lebih lanjutnya juga diatur di RV pasal 808 RV dan seterusnya. Nah, kaidah hukum, norma hukum itu harus Bapak Ibu pelajari dengan baik supaya tidak salah. Ya, uangnya harus dalam bentuk rupiah. Lanjut. Nah, bagaimanakah proses permohonan penitipan ganti rugi itu? Ya, ikutin saja schedule skema yang ada dalam paparan ini. Nomor 1, pemohon wajib terlebih dahulu melakukan penyetoran uang ganti kerugian ke rekening pengadilan pada waktu yang ditentukan. Jadi sebelum didaftarkan itu uangnya harus sudah ada. Jangan sudah ditetapkan di register uangnya masih belum ada. Ya. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, kemudian permohonan ditandatangani oleh kuasanya atau pemohon. Lah ini kadang-kadang di bawah situ ya pemohonnya situ kan di situ perma itu atau boleh. Ini bukan seperti PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang mewajibkan tanda tangannya dua-duanya selain kuasanya dan pemohonnya. Karena PKPU itu 2 situ, karena hakikat PKPU adalah untuk compensation plan atau rencana perdamaian sejak awal dilibatkan pihaknya. Nah, kalau sini cukup kuasanya atau pemohonnya sendiri. Dalam hal pemohonan penitipannya sudah diisi lengkap, panitera memberikan tanda terima berkas
setelah menyerahkan bukti pembayaran panjar biaya perkara. Jadi setelah lengkap semua, panitera baru membuat bukti penerimaan. Jadi jangan sekali-sekali gantung sudah ada registernya tetapi uang belum diserahkan. Lanjut. Apa saja yang harus termuat dalam identitas pemohon dan pemohon? Tadi saya sudah sebutkan ya, legal status, legal capacity itu harus benar. Untuk menentukan apa yang benar, baca saja PowerPoint ini untuk menyingkat waktu supaya bisa dilakukan dengan baik. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana prosedurnya ya? Prosedurnya adalah harus ada hubungan hukum pemohon dengan objek pengadaan tanah tersebut. Itu nanti kenapa dia memerlukan tanah tersebut dan tanah itu dikuasai dan dimiliki oleh siapa. Jadi terhadap tanah itu, kalau konstruksi KUH Perdata kita itu kan ada 3. Dia mungkin sebagai engineer, pemilik, dia sebagai holder atau penunggu, dia atau besiter, orang yang menguasai tersebut. Jadi di situ sudah tergambar dengan jelas hubungan pemohon dengan pengadaan tanah. Jadi penyebutan secara lengkap dan jelas surat keputusan gubernur, wali kota, dan apa dasar daripada tersebut. Menyebutkan pelaksanaan waktu serta berita acara, tempat hasil musyawarah. Ya, karena syarat utamanya yang tadi itu bisa dilakukan 14 hari setelah musyawarah. Lebih dari situ tidak bisa pakai mekanisme ini. Kemudian penolakan termohon atas bentuk dan atau besar ganti kerugian berdasarkan musyawarah. Jadi kenapa termohon dulu menolak dan sebagainya dilakukan. Oke, untuk menyingkat waktu, baca saja prosedur situ, apa yang mesti harus diperiksa. Kalau permohonannya kurang lengkap, ya supaya diterangkan di sini, supaya memudahkan tata caranya dan formalitas, sehingga tidak salah dalam formalitas pengajuan permohonan tersebut. Karena apa? 142 ayat 3 di RPG itu, ketua pengadilan pun bisa berkonsultasi kepada pihak-pihak sebelum mengajukan gugatan sekedar untuk tentang kelengkapannya tersebut. Lanjut. Hal apa saja yang dimohonkan untuk ditetapkan ya. Nah, biasanya di situ di diktum petitumnya itu mengabulkan permohonan dan nanti menyatakan sah dan berharga penitipan tersebut dan beban biaya perkara. Jadi nanti terutama Pak Panitera, petitum permohonan itu harus meliputi 3 hal ini. Itu harus ditanggungan. Lanjut. Dokumen-dokumen pendukung apa dalam permohonan penitipan ganti kerugian, nah itu juga sudah saya paparkan di situ ya. Nanti supaya nggak bingung, nah permohonan itu dilengkapi dokumen-dokumen apa saja. Kalau belum situ dilengkapin saja dulu. Nah, kalau sudah lengkap semua, langsung saja kalau itu lengkap. Nah, kalau lengkap sudah diregister, nanti dalam waktu 2 hari, panitera itu harus menyerahkan kepada ketua pengadilan. Dan ketua pengadilan memerintahkan supaya ditawarkan jurusita melakukan penawaran pembayaran itu kepada pihak-pihak. Jurusitanya membuat berita acara ya terhadap penawaran tersebut. Bagaimana kalau itu sudah lengkap, sudah register semua, tiba-tiba dicabut. Nah, Perma ini juga mengatur di pasal 26 dalam hal permohonan mencabut permohonan telah dicatat dalam register konstitusi, tetapi berkas permohonan belum disampaikan kepada KPR,
panitera menerbitkan akta pencabutan permohonan dan diberitakan kepada pemohon disertai dengan alasannya. Jadi kalau belum sampai di KPN-nya cukup panitera yang mengeluarkan. Tetapi kalau sudah sampai di KPN, KPN sudah mengeluarkan penetapan penawaran pembayaran, lah itu harus dengan penetapan KPN. Lanjut. Lanjut. Klik lagi. Klik lagi. Nah, ini penyampaian berkas register. Nah, di situ ada tahap-tahapnya. Ada timetable, limit waktu. Kapan panitera menyampaikan ke KPN, kapan KPN membuat penetapan. Kalau ada pertanyaan, bisakah KPN menunjuk hakim untuk melakukan hal tersebut? Ya, karena disebut di situ adalah karena jabatannya, maka itu harus menjadi jabatan KPN. Kecuali KPN-nya kosong dan sebagainya. Nah, itu nanti debatable sama seperti pelaksanaan eksekusi. Ya. Eksekusi itu kan dilaksanakan oleh panitera di bawah pimpinan KPN. Nah, bagaimana kalau pengadilan itu enggak ada KPN-nya? Ada yang berpendapat, karena itu menyebut karena jabatannya. Lah, kalau saya berpendapat, kalau bahwa KPN-nya itu berfungsi atau dalam sehari-hari tidak ada memang kosong KPN-nya, lah bisa saja hal itu didelegasikan. Tapi kalau ada KPN-nya itu harus KPN-nya. Ya, bagaimana itu didelegasikan dan dilakukan. Lah, singkat saja bagaimana pelaksananya? Setelah jurusita menawarkan situ ada dua kemungkinan. Ya, si debiturnya situ, si termohonnya itu akan menerima permohonannya. Kalau menerima, nah, nanti dibuat berita acaranya dan diserahkannya situ. Hati-hati Pak Panitera, kan biasanya uangnya disimpan di bank. Penyerahannya dibuat berita acara dan harus dilaksanakan di pengadilan negeri. Ya, tidak boleh karena takut dan sebagainya terus diserahkan di bank digital. Jadi uangnya itu tetap diambil dan diserahkan di pengadilan negeri. Bagaimana kalau dia menolak? Ya, kalau menolak pun dibuat di berita acara, uangnya nanti dititipkan di pengadilan dan KPN-nya nanti menyidangkan, ya, memeriksa apakah prosedur, formalitas formil dan material, ya, kelengkapan situ bisa dinyatakan sah dan berharga. Nah, itulah dilakukan oleh ketua pengadilan. Terus ada pertanyaan, sampai berapa lama? Ini kan diributkan oleh BPK, diributkan tentang biaya-biaya di pengadilan yang mengendap terlalu lama. Dan itu menjadi pihak siapa? Lah, konsinyasi ini jiwanya juga mengatur setelah ditetapkan pengadilan itu harus ditentukan status hukumnya. Ya. Kalau dia tidak menerima terus bagaimana? Begitu juga nanti siapa-siapa yang ngambil. Nah, jangan buru-buru atau tergesa-gesa. Biasanya ya ada sengketa dan situ ada rekomendasi dari Badan Pertanahan, nah dia mau menyerahkan situ, lah itu ketua pengadilan harus penuh kehati-hatian untuk kepada siapakah itu yang berhak. Kalau itu memang bersifat volunteer, ya volunteer. Tapi kalau itu harus dengan suatu gugatan, itu harus dengan kehati-hatian. Siapa yang disebut ahli waris dan sebagainya, itu harus jelas status hukumnya. Itu saja hal-hal yang perlu saya sampaikan. Nomor satu pesan saya. Karena ini mengatur hukum formil dan material, penuh kehati-hatian dan ketelitian. Apa-apa yang dirumuskan dalam perma, baik teknik permohonannya, baik waktu penyerahannya, bagaimana dilakukannya, itu secara rigid saja. Karena biasanya melibatkan jumlah yang sangat besar. Ya. Jangan sampai ini menimbulkan permasalahan
karena sesungguhnya cacat formal tapi masih bisa diterima di pengadilan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Kita berikan applause sama pembicara narasumber kita yang telah memberikan suatu paparan atau penjelasan yang cukup detail ya dalam masalah penitipan ganti rugi ini sampai melebar sampai ke bukan masalah tanah, barang pun ganti rugi, utang piutang tadi sudah dijelaskan di KUH Perdata, RV segala tadi, kita bersyukur ya. Karena masalah ini pernah saya alami juga waktu jadi hakim ketua atau waktu di Pengadilan Cibinong itu ada konsinyasi tapi bisa diambil lagi sama pemohonnya. Jadi luar biasa. Dengan adanya penjelasan tadi bisa kita mengerti. Jadi jangan sampai kita salah menerima permohonan penitipan ganti rugi ini. Jadi terima kasih narasumber, pembicara. Mungkin dalam sesi selanjutnya ini kita buka mungkin tanya jawab ya. Mungkin kalau belum terutama bagi pengadilan negeri dulu kita kasih kesempatan untuk bertanya. Mungkin dari mana, PN mana dulu ini yang Oh, Sidikalang sudah ada mengajukan pertanyaan. Mungkin di sana sudah ada konsinyasi ya. Gimana? Silakan Pengadilan Negeri Sidikalang. Silakan. Terima kasih. Izin suara saya terdengar, Pak? Saya ingin mengajukan pertanyaan tadi menarik mengenai konsinyasi. Tadi sempat disinggung dalam KUH Perdata, konsinyasi kan juga sudah diatur. Yang pertama yang saya tanyakan, konsinyasi yang diatur dalam pasal 1404 sampai dengan 1412 KUH Perdata itu kan mengatur mengenai pembayaran prestasi. Dalam artian kewajiban untuk memberikan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau memberikan uang. Nah, sedangkan Perma ini kan mengatur mengenai pembayaran sejumlah uang untuk kepentingan umum. Secara khusus dia mengatur secara spesifik. Yang saya ingin tanyakan, bisa tidak ketentuan prosedural dan ketentuan material yang ada di dalam Perma 2 tahun 2021 ini juga diterapkan secara analogis ke dalam permohonan penitipan uang atau konsinyasi berdasarkan pasal 1404 dan 1412 KUH Perdata. Jadi dalam hal ini bisa tidak pembayaran uang dari pihak debitur di luar dalam perkara pengadilan tanah juga diterima dan diperiksa dengan mengacu pada ketentuan hukum acara dalam Perma nomor 2 tahun 2021. Itu pertanyaan saya yang pertama. Lalu yang kedua mengenai Perma ini juga tadi sempat disinggung juga tentang bentuk ganti ruginya itu kan dalam bentuk mata uang rupiah. Nah, ketentuan pasal 1 angka 5 kan sudah mengatur jelas tentang mata uang keberatan itu ialah permohonan yang diajukan secara tertulis terhadap pihak berhak dalam bentuk atau besarnya ganti kerugian. Nah, di samping itu ketentuan pasal 20 Perma menyatakan amar putusan yang memeriksa keberatan itu salah satunya berisi tentang menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian. Nah, yang saya ingin tanyakan, bentuknya ini itu masih bisa ditentukan di luar dalam bentuk mata uang tidak? Karena dalam pasal 20 ini ternyata putusan pengadilan mengatur bentuk dan jumlah. Jadi tidak hanya jumlahnya saja yang tentu harus dalam bentuk juga, tapi bentuknya juga. Bisa tidak pengertian ganti kerugian ini dalam bentuk selain mata uang rupiah, misalnya penggantian tanah atau pemberian benda tidak bergerak lainlah kepada pemohon keberatan tersebut. Nah, yang ketiga ini pertanyaan saya yang ketiga ini juga berkaitan di Pengadilan Negeri Sidikalang. Ini ada perkara konsinyasi juga. Nah, kok mati nih, Mas? Kan, tapi ternyata tidak diambil. Nah, di Perma ini Ulangin coba yang kedua, Pak, tolong diulangi lagi pertanyaannya. Yang ini tadi ada putus itu. Sambungannya. Yang kedua itu kan Perma konsinyasi ini mengatur tentang bentuk ganti kerugian yang harus dalam bentuk mata uang rupiah. Nah, pasal 20
Perma ini kan sebenarnya mengatur tentang amar putusan. Seandainya keberatan itu diperiksa, maka pengadilan amar putusannya salah satu menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian. Nah, yang ingin saya tanyakan, bisa tidak pengadilan menetapkan bentuk lain penggantian kerugian selain dalam bentuk mata uang rupiah? Misalnya dalam bentuk penggantian tanah atau pemberian objek benda tidak bergerak lainnya kepada pihak pemohon keberatan tersebut. Itu pertanyaan saya yang kedua. Itu ya. Terima kasih atas pertanyaan. Langsung dijawab ini oleh narasumber ya. Silakan, silakan. Jadi nomor 1 pertanyaannya, bahwa perma ini merupakan lex spesialis daripada konsinyasi pada umumnya. Perma ini khusus pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan. Yang kena ketentuan ini harus pihak-pihaknya situ sudah diatur dalam perma itu. Apakah bisa ketentuan-ketentuan umum diberlakukan untuk ini? Saya jawab ya, kalau sudah diatur spesialisnya, maka ketentuan-ketentuan umumnya tidak berlaku. Nah, bagaimana kalau di luar pengadaan tanah sebagaimana pihaknya, objeknya, tata caranya diatur situ diberlakukan. Nah, kita tunduk kepada ketentuan-ketentuan umum. Yang nomor 1, hati-hati, prosedurnya harus benar, ya. Berita acara yang dibuat oleh jurusita, kemudian penetapan dari KPN menyatakan konsinyasi itu sah dan berharga. Begitu juga tata cara pengambilannya dan penolakannya itu harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Pertanyaan nomor 2, ganti kerugiannya situ kan sudah ditentukan kalau pengadaan tanah dalam bentuk rupiah, ya, tidak boleh dikompensasikan, diijoli, diganti tanahnya yang situ. Karena itu nanti di musyawarah itu kan juga ada panitia pelaksananya, juga ada appraisernya. Ya, appraiser itu sudah meliputi 3 hal. Nilai NJOB dari tanahnya, juga nilai ekonomis apabila itu berkembang di kemudian hari dengan pembangunan tersebut, juga ganti tumbuh tanaman di situ. Dan itu semua ada tata cara hitung-hitungannya yang dilakukan oleh appraiser. Sehingga kalau ganti ruginya diganti tanah walaupun sepakat itu tidak bisa dilakukan, tidak bisa melakukan prosedur pengadaan tanah dengan Perma nomor 2 tahun 2021. Terima kasih. Ya, paham ya tadi ya, sudah jelas sekali itu ya. Jadi berlaku lex spesialis itu tentang penitipan ganti rugi itu ya, khususnya tanah. Kalau yang umum di KUH Perdata, tindak lanjutnya di RV itu hampir-hampir sama itu kan. Tata caranya, cuma nggak rigid gitu loh. Kalau yang tanah ini betul-betul sangat rigid banget. Seperti tadi diterangkan, 14 hari terlambat sudah nggak bisa pakai perma ini. Itu harus jelas itu. Nanti kalau enggak, dianggapnya pengadilan yang menjadi memperlambat. Padahal pihak dari instansi yang mempunyai mempunyai kepentingan ya tidak menitipkan uang itu ditaruh di mana-mana dulu, akhirnya proyek itu gagal, proyek itu mandak, ya terhambatlah akhirnya, sehingga schedule yang ditetapkan, waktu-waktunya itu kadang-kadang kita di lapangan kan dapat berita, proyek waduk molor, proyek jalan tol molor, padahal aturannya itu sudah jelas, ya. Nah, jadi makanya perlu hati-hati tadi KPN, panitera menerima tentang penitipan ganti rugi tanah ini harus betul-betul memahami norma-norma yang ada dan formalitas yang ada di dalam Perma nomor 2 tadi tahun 2021. Karena ini sudah diatur secara semuanya ada di sana, ya harus dipahami. Makanya perlu ada diskusi-diskusi di pengadilan-pengadilan itu di kalangan itu kalau nggak jelas ya. Jadi untuk selanjutnya kita kasih 3 penanya dulu untuk season pertama ya. Ada lagi mungkin dari PN mana Mas?
Izin Bapak, ini masih Aduh, dari PN dulu. PN mana? Salah. Mana dari pikirnya tadi? Di anu aja, di ini lagi. Jangan dimonopoli yang lain. PN Sidikalang sudah itu tadi ya. Nanti dilanjut dulu PN-PN yang lain. Nanti tambahin ada kalau ada waktu ya. Nah, PN yang lain biar aktif semuanya. PN mana? Siapa lagi? Silakan. Pak Ketuanya, Pak Panitranya itu. Ada lagi? Kalau enggak ya ke Sidikalang lagi. Yang aktif sih. Ada, Mas? Izin Bapak di PN Serampa. PN Serampa yang ada ini konsinyasinya. Silakan Pak Ketua apa siapa ini? Sebutkan namanya. Izin Bapak, ini pertanyaan. Memang belum pernah ada yang mungkin dari tempat kami. Kok ini apa namanya? Mic-nya Pak, suaranya kok enggak? Ini putus-putus Pak. Coba dibenerin dulu. Jadi ini bisa Coba. jadi mau bertanya mengenai masalah pembangunan yang tidak diketahui lagi orangnya pihaknya itu. Enggak jelas Pak. Enggak jelas Pak mic-nya Pak. Enggak jelas. Bisa lewat chat aja nanti. Di chat aja lah. Atau gini ya, itu kan ada nomor HP-ku, ya. Nanti di WA atau emailku aja ya. Nanti secara situ kalau ada pertanyaan saya jawab ya. Dicatat nomor HP-ku ya, 081 325 332 748 ya. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin ada Nanti kalau ada konsultasi atau hal jelas di situ aja ya. Ya, diperbaiki Pak itu mic-nya Ya. mungkin apa ada yang salah itu coba dicarilah yang mic yang bagus gitu kan supaya enak kita ya. Pak sekretarisnya itu. Iya, mic-nya kurang ya lah. Dicarilah yang agak bagus. Mungkin ada yang lain. mungkin jaringan mungkin lebih bagus. Ya, sekarang PN Lubuk Pakam. Nah, sesi pertama Lubuk Pakam. Mana Lubuk Pakam? Ya, Lubuk Pakam silakan. Ada yang ditanyakan Lubuk Pakam? Apakah suara kami bisa didengar Bapak? Bisa coba. Ya. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Izin ini untuk diskusi. Sering sekali masyarakat itu menganggap bahwa pengadilan itu mempersulit masalah untuk pencairan uang konsinyasi. Kenapa? Mereka tidak atau kurang memahami bagaimana proses dan bagaimana syarat-syarat pencairan uang konsinyasi. Karena umumnya penitipan uang ganti rugi itu adalah didasari karena adanya sengketa ataupun ketidakpastian, ketidakjelasan dalam hal pihak yang berhak menerima ganti rugi. Ketika mereka memperkarakan atau mengajukan gugatan, tentunya ada penyelesaian. Tetapi apabila mereka tidak mengajukan gugatan atau tidak melakukan upaya-upaya di dalam penentuan siapa yang berhak menerima ganti rugi, tentunya ini tidak akan selesai sampai kapanpun Bapak. Dan inilah yang terjadi, makanya banyak penitipan uang ganti rugi ini tidak selesai berpuluh-puluh tahun. Dan masyarakat itu menganggap pengadilan yang mempersulit. Padahal kalau mereka tidak mempersoalkan melakukan upaya hukum, tentunya tidak ada penyelesaian. Ini pertama bagaimana pandangan Bapak mengenai ini. Yang kedua, mungkin kami bisa diberikan pointer-pointer yang .
pengadaan, ada Yang- pemohon. Silakan Pak, yang kedua terputus Yang- tadi. Ya. Oh ya, kami lanjutkan yang Ya. kedua, Pak. Mungkin Yuk. kami boleh diberikan pointer-pointer penentu untuk pencairan ganti kerugian ini, karena di sana ada panitia pengadaan dan di sana ada panitia pengadaan, masuk kami tadi mungkin di dalamnya ada BPN atau yang lain. Di sana ada pemohon penitipan ganti kerugian atau pihak-pihak yang lain. Mungkin ini kami boleh diberikan poin-poin yang mana ini? Karena supaya jangan dianggap, karena kita pengadilan kan sebenarnya hanya menitipkan saja Pak konsinyasinya. Konsinyasi menitipkan saja, tetapi bukan kita yang menentukan kepada siapa dia berhak untuk apa, kecuali kalau dalam perkara gugatan itu majelis hakimnya yang menentukan. Tetapi pengadilan itu dalam hal adanya konsinyasi tentunya bukan pengadilan yang menentukan, Pak. Tetapi pointer-pointernya ini apa kira-kira kunci-kuncinya untuk menentukan ketika orang datang untuk mengajukan, meminta, menerima, mengaku sebagai pihak yang berhak untuk menerima ganti kerugian tersebut. Barangkali itu sementara Bapak, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Mana narasumber, silakan ditanggapi yang sumber. Nomor 1, ya. Kan sejak awal itu kan oleh penitip pemohon itu sudah ditunjuk termohonnya, ya. Kalau dia menolak pertama, tapi di kemudian hari dia menerimanya, ya, pengadilan harus penuh kehati-hatian di dalam menyerahkan situ. Nah, dalam praktek itu memang harus ada rekomendasi atau persetujuan dari pemohon dulu. Itu satu. Tapi nomor 1 ini juga harus terus dilakukan dengan penuh kehati-hatian juga. Jangan semata-mata karena ada rekomendasi dari pemohonnya terus diserahkan saja ke orangnya tersebut, ya. Pengadilan harus mengecek statusnya situ. Kalau itu sudah ada putusan pengadilan, harus dengan suatu putusan pengadilan. Tetapi kalau masih debatable, tidak jelas batas-batasnya yang didaku oleh siang yang mau mengambil uangnya dan sebagainya, disarankan status kepemilikan atas objek sengketa itu harus ada dengan suatu putusan pengadilan. Ya. Itu yang dilakukan. Nah, jangan sampai nanti sudah diserahkan walaupun kalau sudah formalitasnya ada berita diserahkan kepada si A, ternyata si A tidak berhak, nanti si B itu kan bisa menggugat lagi si A. Tetapi yang penting berita acaranya, statusnya, rekomendasi dari pemohon selaku menitip, lah itu harus dipenuhi. Kalau seandainya sudah dilakukan formalitasnya, ternyata dia orang tidak berhak, ya tanggung jawabnya orang situ nanti digugat oleh si pemilik yang benar. Tapi dengan penuh kehati-hatian, kalau statusnya legal status, sekali lagi legal capacity itu harus tepat dan benar supaya tidak merugikan orang. Ya. Terima kasih. Ya tadi ya, jadi intinya pada waktu nggak usah susah-susah itu. Jadi kita menerima penitipan itu sudah jelas itu, ya sudah jelas siapa penerimanya itu sudah jelas. Cuma di waktu di musyawarah itu dia belum menerima. Nah, alasannya kan pengadilan nggak tahu apa alasannya. Makanya itu dititipkanlah di pengadilan. Orangnya identitasnya yang berhak itu sudah ada itu catatannya, ya di pengadilan. Nah, pengadilan itu tadi yang diterangkan oleh pembicara itu tadi. Jadi dia memproses penitipannya itu dengan benar, dengan cepat, kan gitu. Ditawarkan lagi ini itu kan gitu. Kalau masalah yang ditanyakan sekarang ini caranya mau nyerahkan, ya gampang aja. Identitasnya orang itu kan gitu kan, jelas. Habis itu dipanggil itu pemohon konsinyasinya itu untuk dia itu ini ada orang yang mau
apa namanya, mau mengambil uang itu. Jadi nanti dipanggil, kalau dia datang dia yang nyerahkan ke orang itu, ya. Nah, kalau dia nggak hadir, ya panitranya yang akan menyerahkan ke pemohon tadi dengan meneliti semua identitas-identitasnya, gitu. Ada di sana di Perma itu, makanya dipelajari secara detail itu apa materialnya maupun formalnya itu diatur di sana. Maka para KPN supaya betul-betul memahami tentang Perma ini, ya, sampai detail, gitu ya, sehingga tidak terjadi masalah di kemudian yang lalu-lalu banyak masalah, uangnya dibawa lari paniteranya ini itu, kan jadi masalah itu karena saling nggak kontrol, gitu ya Pak Ketua ya, dan seluruh di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ya. Yang lain mungkin di PN yang lain. Pesan saya hati-hati ya, terutama ketua pengadilan. Kan ada kasus, kalau nggak salah ada di Pengadilan Negeri Bangil ya. Itu uang konsinyasinya kan diambil ke orang lain dan diambil paniteranya, dan paniteranya sampai kena pidana penjara ya. Itu ya. Kira-kira sudah mengerti ya PN Lubuk Pakam ya? Kalau nggak mengerti datang Nah, saja datang ke lagi kami. lah nanti sama Ya. Pak ini. Bapak Ibu, Bapak kan pengen cepat selesai tuh acara ini. Begitu juga narasumbernya. Narasumbernya pun pengennya cepet-cepet. Mungkin ada satu lagi lah. Satu lagi. Kita buka sesi pertanyaan. Ya, nanti sesi kedua. Iya. Nanti dulu. PN, kalau menambahkan, sebentar lagi Pak Bombongan Silaban mau menambahkan. Cuma ini yang satu lagi, supaya lebih jelas lagi. Mungkin ada lagi. Iya. Hah? Kalau nggak pakai mic, PN nggak dengar Pak Bombongan. Nah, Pak Bombongan nggak dengar. Nggak ada lagi. Ada lagi. Dari PN yang mau ditanyakan? Cukup ya? Mungkin yang dari Sidikalang tadi kita ini lagi apa? Sidikalang yang tadi ada tambahan itu, coba dari Sidikalang ada pertanyaan apa lagi tadi yang mau ditanyakan? Silakan. Kami Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang, Bapak, terkait ini ada endapan konsinyasi. Ini dari tahun 99 2000 pelebaran jalan Sidikalang Parongin, Bapak, ada senilai 4 juta. Itu menjadi temuan terus dari tahun ke tahun. Ini udah kami cari orangnya, datanya memang ada zaman dulu, kemudian jurusita sudah turun, tetapi alamatnya tidak diketahui, Pak. Terus panitianya juga sudah bubar. Nah, ini bagaimana cara membersihkannya ini, Pak, supaya tidak menjadi tunggakan terus di rekening kepaniteraan. Kalau pajak perkara kami sudah kami selesaikan pelan-pelan, Pak. Ada 150 juta yang menjadi tunggakan dari tahun-tahun yang dulu sampai sekarang. Sudah kami selesaikan bersurat oleh perintahkan pengadilan tinggi, tersisa 17 juta lagi. Tetapi yang 4 juta ini... Saya jawab dulu ya, saya sudah ngerti maksud pertanyaannya. Ya, maksud pertanyaan sudah mau dijawab. Jadi kalau sudah lama situ, pengadilan memanggil si pemohonnya ya untuk menentukan statusnya. Kalau itu termohonnya sudah bubar, tidak diketahui tempatnya, dari situ ya sudah diakhiri penitipannya. Mungkin pengalaman di Pengadilan Negeri Medan, nah itu kan ada dulu saya pernah mengalami, saya tugas di Medan tahun 2000 sampai 2007. Nah, itu ada perusahaan kertas negara. Ya. Nah, di situ ternyata perusahaan situ sudah tidak ada aktivitasnya lagi. Maka dipanggil si pemohonnya untuk mengakhirin situ karena sudah tidak jelas. Jadi di Bapak Ibu ya harus dipahami dengan baik apa itu pembayaran. Kan hapusnya perikatan itu kan memang pembayaran 1382 itu pembayaran bisa dilakukan oleh orangnya atau kuasanya kecuali terhadap prestasi-prestasi tertentu yang kreditur menghendaki melakukan perbuatan hukum tertentu yang tidak bisa digantikan orang lain. Nah, selain itu pahami dengan baik ya bagaimana untuk mengakhiri hapusnya perikatan ini.
Satu dengan pembayaran dengan penitipan sejumlah uang, mungkin ada novasi, mungkin ada percampuran hutang, mungkin ada subrogasi, sampai terakhir ada lewatnya waktu. Lah itu harus dipahami. Kalau waktunya sudah lama, itu situ ketua pengadilan memanggil si pemohon. Kamu harus menentukan statusnya sini. Sudah ditawarkan, lah jangan sampai pengadilan ibaratnya dijadikan tong sampah. Nah, kalau sudah tidak ada yang diserahkan, ya supaya si pemohon situ mengakhiri penitipannya pada pengadilan. Ya. Baca ketentuan-ketentuan dalam RP. Ya. Terima kasih. Cocok ya, Bu Ketuanya ya ini ya. Jadi yang penting itu ya penawarannya itu harus dilaksanakan dengan cepat. Kalau orangnya nggak ada kan ada cara-cara pemanggilan yang tidak diketahui, kan gitu ya. Pemohonnya alamatnya waktu diserahkan oleh yang punya punya kepentingan mungkin PUPR, dia kan ada datanya itu alamatnya mana. Kalau sudah itu alamatnya itulah dipanggil. Kalau nggak ada ya panggilan secara umum. Tapi kan sidangnya itu penawaran itu tetap berlangsung kan. Kalau sudah dipanggil jangka waktunya apa ya cepat diputus saja ya buat putusan atau penetapan istilahnya ya Pak ya. Penetapan tentang penitipan barang itu, uang itu ya. Dengan ada penetapan itu uangnya itu sudah bisa dititipkan ke bank. Jadi suatu saat kalau ada gangguan di lapangan, itu bisa dieksekusi secara real. Jadi pembayaran yang dititipkan di pengadilan itu seakan-akan pemohon itu sudah melaksanakan kewajibannya. Ya, banyak kejadian itu di lapangan nambah didudukin lagi yang orang tidak bertanggung jawab, tapi nggak bisa berbuat apa-apa, kan lucu. Ada kasus yang di Semarang itu, lucu pembangunan jalan tol itu tahu-tahu didudukin, nggak mau dibongkar-bongkar, pengadilannya diem aja. Kan lucu, kan sudah dititipkan, tinggal kosongkan. Kan gitu, ambil sikap bahwa dengan adanya penitipan ganti rugi itu, ya, itu sudah secara langsung tadi sudah piutangnya atau haknya itu sudah dilaksanakan, tinggal dieksekusi real aja kalau memang ada hambatan, ya. Kalau nggak ada kesepakatan, dia kan mengajukan keberatan. Bentuknya keberatan ke pengadilan, nanti diproses secara hukum. Tapi pelaksanaan pembangunan itu mestinya nggak berhenti, karena sudah dititipkan. Bukan karena mempunyai kekuatan, harus nunggu mempunyai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Ya kan? Dengan adanya penitipan uang itu dalam proyek itu sudah bisa dikatakan sudah memenuhi syarat. Cuma mungkin besarannya bisa pengadilan itu yang tetapkan, ya kan? Tapi kalau tanahnya itu sudah bisa dikosongkan, gitu. Karena itu untuk kepentingan umum. Tapi yang jadi masalah mungkin besarannya dia nggak setuju dalam musyawarah ini itu. Itu kan proses aja nggak masalah. Tapi sebetulnya proyek-proyek itu waduk atau apa lapangan terbang itu mesti harus jalan. Ya, pengadilan itu harus membantu ke sana. Pengertiannya seperti itu. Ya. Nah, supaya nggak ada masalah, maka tadi pahami perma tadi supaya secara rigid itu kan hari-hari. Kalau dia pemohon itu nggak konsekuen sampai 14 hari ya itu harus ditolak. Nah, kan gitu. Urusannya dia, mengapa nggak memahami perma itu sehingga menjadikan masalahnya itu sampai keberatan adanya gugatan. Jadi pengadilan itu sifatnya netral. Kalau dia nggak hati-hati seperti itu, pemohon itu juga ngapain kita berkepentingan? Kan kita sudah diatur perma. Ya, jadi kita keseimbangan tadi antara yang berkepentingan itu 14 hari setelah ditetapkan itu harus disampaikan ke pengadilan tentang permohonan penitipannya. Ya, nah, di satu sisi kalau dia lalai ya kita di tengah-tengah kita tolak itu
permohonan penetapan ganti ruginya itu. Nah, ya toh? Nah, seperti itu ya. Cukup jelas ya. Coba dipahami lagi itu. Ini sudah session pertama sudah. Mungkin kita buka session kedua. Pak Bombongan tadi ada sedikit mungkin pencerahan apa-apa. Silakan Pak Bombongan, session kedua kita buka ya session Ini kedua. tambahan seakan-akan itu iklan, lewat dulu iklan gitu supaya rileks gitu. Nah, saya hanya menambahkan satu, itu dari Sidi Kalang pertanyaannya itu bagus ya. Apakah itu? Cuman saya tadi berpikiran yang mau dianalogikan yang mana? Yang dari perma ini terhadap pasal itu. Apa yang dianalogikan? Nah, kalau tidak salah maksudnya bahwa memang untuk pengadaan tanah ini dengan penitipan itu maka dianggap itu pembayaran sudah selesai, maka hak milik sudah berpindah menjadi miliknya si negara yang membebaskan. Baru kemudian apabila pihaknya itu tidak mau keluar dari sana, maka selanjutnya adalah permohonan eksekusi dari pemohon untuk dieksekusi. Begitu. Nah, yang jadi perlu diperhatikan oleh ketua pengadilan adalah saya ingin bertanya dulu kepada ketua pengadilan ya. Saya bertanya dulu. Sebelum saya ke sana, namun di dalam pasal 1641 tulisan saya tadi pasal berapa tadi? Kalau penitipan yang diberikan kepada pengadilan yang bukan pengadaan tanah, ini saya sambung lagi yang tadi ya, itu bukan berarti pembayaran hutang setelah selesai. Nah itu, kenapa bisa terjadi antara berapa sebenarnya denda dan juga bunga di antara para pihak, tapi pihak ini nggak mau dendanya lebih banyak lagi sama dia atau bunganya, terus dititipkan ke pengadilan, maka pengadilan tetap menerimanya, tapi bukan berarti diterimanya ini otomatis hutangnya sudah selesai, tidak, karena mereka tetap masih berperkara. Itu bedanya antar pengadaan tanah dengan hutang piutang atau alasan apapun yang di dalam pasal KUH Perdata. Nah, kalau tadi di perma itu berpindah haknya sehingga dia bisa dieksekusi dengan adanya penetapan penggantian rugi, maka negara sudah yang berhak untuk tanah tersebut. Nah, saya ingin melanjutkan lagi ke bagian ini adalah saya ingin bertanya ke KPN, apakah yang dilihat KPN untuk pihak yang berperkara? Apa yang dilihat? Apakah permohonannya atau hal-hal yang lain dilihat sehingga perlu diberikan penjelasan kepada para pihak? Dan juga dalam pencairan, apa yang dilihat oleh ketua pengadilan untuk memberikan pencairan selain daripada surat pengantar? Siapa yang bisa jawab kira-kira? Dan itu tidak diatur dan tidak dijelaskan di dalam perma ini. Ada? Karena tadi ada saya lihat itu orangnya tidak diketahui berada, pihaknya juga nggak jelas, tapi ada tadi sampaikan oleh narasumber bahwa itu ada kok datanya. Nah, data itu kita lihat di mana? Kalau misalnya ada perkara dari pihak lain lagi, di luar dari data itu, apakah konsinyasi tidak bisa diserahkan? Nah, terus apakah dengan adanya surat pengantar, otomatis ketua pengadilan negeri mencairkan atau tidak konsinyasi? Otomatis apa tidak? Langsung dijawab aja biar ngerti. Iya. Ya. Apa yang dijawab? Pertanyaanmu seharusnya Oh iya ya, seharusnya bisa. begini. Nah, saya pikir Kasih penjelasan nah, lah. ketua pengadilan ada yang nggak tahu? Kita kan perlu tahu juga ini yang siapa nih jagoannya nih. Siapa yang tahu? Apa yang dilihat ya? Izin Bapak menjawab Ya. kemampuan Dari pen mana? Pen mana? Pen mana? Sidi Kalang, Bapak. Oh iya, iya, iya. Kalau melihat perma tersebut, kami melihatnya termuat di dalam pasal 25, Bapak. Jadi sebelum pokoknya pendidikan ganti rugi, pemohon wajib lebih dulu melakukan penyetoran uang ganti rugi ke rekening pengadilan pada waktu yang sama dengan penyetoran penjaminan perkara yang akan dicatatkan oleh panitia pengadilan ke dalam buku jurnal keuangan konsinyasi dan bekas bantu pengadilan untuk kemudian dicatatkan pula ke dalam buku induk keuangan pada kolom konsinyasi atau dalam hal tidak terdapat kolom konsinyasi dicatat dalam kolom keterangan sebagai konsinyasi. Sekian Bapak. Maksudnya Pak, pihak yang sebenarnya berperkara itu yang mana sebenarnya yang bermasalah di tanah itu, di mana yang bisa dilihat datanya itu? Itu.
Jadi kan ada permohonan. Kalau misalnya pemohon, termohon A dan B. Permohonan itu menentukan termohon A dan B itu dari mana datanya? Bisa? Iya, dijawab aja bro. Jadi yang perlu dilihat, dan itu tidak ada dia, yang perlu dilihat di sana itu adalah berita acara penitipan ganti rugi yang dibuatkan oleh pertanahan sebagai saat itu ketua pelaksana pengadaan tanah. Itu yang dilihat. Nah, di sana tertulis pihak-pihak yang berkepentingan, yang pihak-pihak yang berperkara. Itulah pihak menurut kantor pertanah, menurut ketua pengadaan tanah yang berkepentingan di tanah tersebut. Dan merekalah yang melakukan gugat-menggugat. Sehingga kalau satu pemohon itu ada di sana merasa berhak, maka yang lainnya itu menjadi termohon, A, B, C, dan D. Itulah yang menjadi termohon. Dan juga pencairan penitipan juga harus diberikan kepada yang paling pemenangnya di antara salah satu pihak itu, bukan kepada pihak yang lain, karena penitipan ganti kerugian itu berita acaranya adalah kepada orang yang tersebut di dalam berita acara itu. Itu patokan kita sebagai ketua pengadilan. Nah, bagaimana kalau misalnya pihak ketiga ternyata berkepentingan di dalam perkara tersebut? Maka pihak ketiga itu haruslah mendapatkan haknya dari salah satu orang yang ada di dalam tertuang di dalam berita acara penitipan tersebut. Nah, oleh karena itu kalau misalnya ada alamat yang tidak jelas, itu kan ada penitipan ganti rugi, itu kan ada sudah surat pengantar, maka surat pengantar itu harus dipegang dulu, baru nanti disampaikan kepada sangat jarang dalam kasus tidak ditemukan atau tidak dikenali alamatnya. Waktu persidangan mungkin tidak datang, tetapi pengantar dari kantor pertanahan pasti mengenal orangnya sehingga dia tahu pihak-pihak yang berperkara. Untuk sekarang ini ada lagi pihak tidak diketahui namanya orangnya, itu yang jadi yang persoalan sekarang ini. Tidak diketahui, tapi adalah pemilik orang lain, tapi tidak diketahui namanya. Namanya anonim. Itu namanya sekarang juga penitipan anonim. Dititipkan, tapi orangnya tidak ada. Apa maksudnya? Supaya memang pengadaan tanah itu supaya dijalankan, dan itu sudah kita akui dan sudah kita lakukan penetapan anonim ya di pengadilan. Barangkali itu aja tambahan dari saya. Terima kasih kalau ada mau kurang lebihnya. Ya, terima kasih Pak Bombongan atas itu pencerahannya juga ya, tambahan tadi ya. Bagaimana mensikapi penitipan baik dalam hal tanah yang tadi spesialis. Ini Pak Bombongan tadi bicara tentang mungkin wan prestasi atau apa. Jadi barangnya belum bisa beralih. Kalau tanah tadi bisa beralih, otomatis dengan penitipan itu bisa dieksekusi, pengosongan. Kalau Pak Bombongan tadi penitipan berupa uang itu karena kerjasama atau bisnis. Jadi sebetulnya itu belum bisa dieksekusi memang, karena itu cuma untuk itikat baik bahwa debitur atau pihak yang pemohon itu dianggap sebagai beritikat baik terhadap persoalan mereka berdua itu, mereka hubungan perdata mereka gitu. Jadi tadi juga begitu, ada anonim, biasanya sih nggak anonim sih, orangnya sudah dipanggil tapi nggak datang-datang. Iya, makanya tanah itu mestinya kan dikenal. Makanya tanah itu mestinya kan kepemilikannya dikenal. Itulah. Jadi ada berita acara ganti rugi, pidana ganti rugi itu dibuatkan oleh ketua pelaksana pengadaan. Jadi biasanya di situ Bapak Tono, ada Tono, Bu Mary, inilah pihak yang berkepentingan berperkara. Di situ terdaftar anonim, artinya tidak diketahui. Kita panggil orangnya kantor pertanahan. Kenapa ini seperti ini? Memang kami tidak tahu, Pak. Sertifikatnya juga kami tidak tahu, orangnya yang di sana juga tidak tahu. Namun ini tanah akan kami lewati sehingga kami buatkan anonim. Jadi nanti kalau misalnya ada nanti waktu kita jalankan ini ada pihak nanti yang datang, disitulah nanti untuk klarifikasi. Ya. Nah, jadi ada makanya yang dikatakan Pak Bombongan itu nggak masuk di perma tadi. Kalau perma itu harus jelas. Nah, kan harus jelas. Yang ingin saya sampaikan Pak, yang ingin saya sampaikan adalah
satu dokumen yang paling penting di dalam konsinyasi adalah berita acara penyerahan ganti rugi yang diberikan oleh Kepala Kantor Pelaksana Pengadaan Tanah. Itu Pak yang ingin saya sampaikan. Ya, jadi Karena- Pak Bombongan, jadi begini, Perma ini mengatur tentang identitasnya pemilik tanah yang jelas. Nggak ada anonim diatur di dalam Perma ini. Sehingga tadi agak kesulitan kalau itu BPN mengajukan yang anonim tadi itu ke pengadilan supaya diterima konsinyasinya. Nah, itulah yang jadi kan nggak ada aturannya. Jadi ada kekosongan hukum juga Perma ini. Bagaimana mengatasi yang dikatakan Pak Bombongan tadi? Perma ini nggak mengatur tentang masalah seperti itu. Atau perlu ada revisi? Menurut narasumber bagaimana? Coba silakan narasumber menghadapi persoalan seperti yang disampaikan Pak Bombongan. Jadi yang nomor 1, bagaimana pembangunan itu terus berjalan. Nomor 1 benar kata Pak Bombongan. Itu kan kuncinya di berita acara pelaksanaan musyawarah. Nah, di situ kan ada orangnya. Kalau di musyawarah situ ada sebidang tanah tidak diketahui situnya, orangnya, ya tidak bisa dititipkan berdasarkan Perma ini. Karena Perma ini mengatur subjeknya harus jelas. Kalau nanti si pemohonnya situ ya dikeluarkan untuk yang tanah. Dan sehingga ketika KPN yang menentukan permohonan sah dan berharga, itu sudah jelas pihak-pihaknya sebagaimana diatur dalam Perma. Terima kasih. Cukup ya Pak Bombongan ya. Jadi persoalannya ya karena itu nggak jelas semuanya untuk melindungi masyarakat. Mungkin suatu saat tahu-tahu dia datang. Ya dilakukan musyawarah lagi dengan dia terhadap tanah itu. Kan gitu. Nah, seperti itu ya. Mungkin yang lain, mungkin ada lagi pertanyaan? Silakan. Satu lagi lah pertanyaan. Ada? Cukup? Cukup ya, karena ini sudah siap-siap mau apel ya. Terima kasih. Sekali lagi kita kasih aplaus untuk narasumber pembicara kita. Jadi pada kesempatan ini sebelum kita tutup, saya mengucapkan terima kasih sebagai moderator atas partisipasi, atas komitmen dari ketua. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar tugas-tugasnya, terutama dalam masalah penitipan barang ini. Selanjutnya saya serahkan waktunya untuk kepada MC. Silakan. Baik, Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada narasumber dan moderator kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Untuk menutup acara hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, di Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan, kami akan mengambil foto untuk dokumentasi daftar kehadiran. Akan saya mulai. Semua untuk menghidupkan cam-nya dan lihat ke kamera. Baik, 1, 2, 3. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, dengan telah selesainya dinyanyikan lagu Bagimu Negeri dan pengambilan foto bersama,
Maka berakhirlah acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih telah mengikuti seluruh rangkaian acara hingga acara ini selesai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.